Halo Sobat Sehat Sarjito, selamat datang di Bincang Sehat seri ke-6 yang pada kesempatan ini kita akan membahas tentang HIV/AIDS. Seperti kita ketahui bersama ya, hingga saat ini stigma dan juga kesalahpahaman masyarakat tentang HIV/AIDS itu masih banyak sekali di masyarakat. Padahal kalau ada pengetahuan yang benar, kita dapat melindungi diri dan juga orang-orang di sekitar kita. Telah hadir bersama kita Dr. Sarli Puspita Aryesa SPPD. Apa kabar dokter? Selamat pagi Mbak Fani, baik ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya dok ya? Sehat. Ya, baik dokter, ini kita nanti akan ngobrol ya tentang HIV/AIDS, bagaimana penularannya dan juga pencegahannya supaya masyarakat lebih aware tapi juga tidak selalu mempunyai persepsi negatif ya tentang penderita HIV/AIDS. Jadi HIV/AIDS itu selalu muncul bersamaan ya, dua kata yang bersamaan. Itu sebetulnya artinya gimana dok? Kenapa harus bareng? Itu perbedaannya seperti apa gitu dok? Baik Mbak Fani, HIV garis miring AIDS ya, lebih seringnya kan gitu penulisannya. HIV sendiri kepanjangannya Human Immunodeficiency Virus. Nah, maka nama virusnya nih Mbak Fani HIV. Sedangkan AIDS, AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, artinya sindrom itu kumpulan gejala. Jadi kita berbicara tentang keluhan si pasien banyak karena kumpulan yang terjadi pada orang yang terkena si virus HIV itu tadi Mbak Fani. Jadi itu bisa disebut penyakitnya. Betul, gitu ya? Penyakit itu si AIDS-nya dalam kondisi akhir gitu, dalam kondisi yang stadium akhir ibaratnya. Tapi kalau HIV itu seperti nama bendanya, AIDS itu nama si penyakitnya gitu. Penyebabnya ya si HIV itu tadi. Betul, ya dok ya? Nama virus dia. Ya. Untuk saat ini dok, di Indonesia sendiri itu kasus HIV/AIDS ini bagaimana dok? Apa sudah karena mungkin penanganan yang bagus dari pemerintah jadi sudah mulai menurun? Betul. Atau bagaimana kondisinya saat ini dok? Nah, jadi yang ada sudah digalakkan pemerintah ya Mbak Fani, kita juga sudah punya data terbaru dari Pokja pemerintah, jadi HIV, TB, Timkes, tim kesehatan HIV, dan IMS, infeksi menular seksual Indonesia, itu ada websitenya sendiri dan update per tahunnya. Memang angka dari 2022 sampai 2023 terakhir ya untuk data itu pertumbuhannya itu semakin menurun. Artinya di sini berarti pemerintah berhasil menjaring, screening pasien-pasien atau orang-orang yang berisiko tinggi sehingga angkanya banyak tapi angka kesakitannya lebih rendah gitu. Nah, kalau kita bandingkan dari 2024 yang terakhir sampai 2023 itu 2024 itu angkanya 35.000 kasus baru se-Indonesia. Ya, sedangkan 2023 itu 50.000 Mbak Fani. Jadi bisa kita simpulkan bahwa angkanya menurun. Nah, namun angka screening itu memang tinggi, digalakkan gitu ya. Angka screening itu pemeriksaan baik yang belum terinfeksi pada yang terinfeksi. Nah, itu tinggi. Jadi tidak hanya yang sudah terinfeksi saja yang dijaring ya, termasuk yang risiko. Kelompok-kelompok yang beresiko. Kelompok nanti kita bahas nih Mbak Fani ya. Siapa sih kelompok beresiko? Kelompok beresiko itu siapa aja ya dok ya. Kemudian dok, mungkin beberapa di antara kita itu juga masih bingung ya sebenarnya penularannya gimana. Kadang kita diliputi ini ya ketakutan sendiri ya, nggak mau deket-deket padahal walaupun tidak ada kontak fisik gitu. Nah, sebenarnya penyebabnya itu penularannya itu lewat media apa gitu ya. Gitu dok. Nah, yang perlu kita perdalam itu perlu kita pegang itu kata kuncinya adalah di cairan tubuh yang terkait dengan alat kelamin ya. Otomatis kan seperti cairan air mani kalau pada laki-laki, kemudian cairan vagina pada perempuan, lalu darah misalnya terekspos darah dan banyaknya begitu, itu maka bisa dapat menulari. Namun seperti air liur sepanjang tidak ada luka ya, kemudian bahkan yang terbaru pun ASI ibu, air susu ibu, kalau ibunya yang terkena
virus HIV itu sudah minum obat antivirus dan daya virusnya di tubuh itu rendah, maka penularannya menjadi lebih kecil di air susu ibu. Nah, maka yang kita pegang cairan-cairan yang di sekitar kelamin. Cairan keringat juga tidak termasuk menulari, air mata juga tidak. Maka kalau kita berpegangan, berpelukan, bersentuhan, bahkan penggunaan alat makan, toilet bersama, nah itu tidak menulari. Gitu. Oh, gitu ya. Termasuk itu kan misalnya air kencing, Dok. Itu yang ada di, kalau kita menggunakan toilet umum ya. Nah, itu mungkin masih ada cipratannya. Seperti itu. Nah, itu kan gimana, Dok? Sebetulnya angka dari virusnya itu dia paling banyak memang di cairan tubuh yang di kelamin ya, Mbak Fani, sama darah sih. Kalau yang air kencing itu dia virusnya tipikalnya di udara luar itu sudah tidak bisa bertahan hidup. Memang untuk protektif kalau kita pergi ke tempat umum ya baiknya dibersihkan dulu toiletnya dengan disinfektan untuk benda mati ya Mbak Fani. Gitu. Jadi nggak perlu sekhawatir itu ya, mau salaman aja jadi jadi nggak mau gitu, Dok ya. Oh, kan nggak diskriminasi ya. Baik, Dok. Kemudian tadi, Dok, kelompok resiko tadi ya. Siapa aja nih, Dok, yang beresiko Betul, untuk tertular? Kelompok resiko tuh sangat erat ya. Kalau kita ngomongin HIV/AIDS itu sangat erat dengan kelompok. Mereka itu satu, suami atau istri yang pasangannya sudah terdeteksi HIV positif, Mbak Fani. Yang kedua, kelompok pekerja seksual, wanita pekerja seksual, WPS, pekerja seksual. Kemudian populasi yang, mohon maaf, LSL, laki-laki sesuka laki-laki, begitu. Kemudian pengguna jarum suntik bersamaan atau penasun ya, singkatannya, pengguna jarum suntik bersamaan. Lalu tadi ibu hamil yang suaminya terdeteksi positif, kemudian anak dari ibu yang ibunya positif, nah itu termasuk yang resiko tinggi. Waria, transgender itu juga termasuk isu-isu populasi sekarang. Kalau itu, Dok, penggunaan misalnya di tukang cukur itu, Dok, kan kita kan nggak bisa memastikan ya ini pencukurnya ini ganti setiap kali siletnya itu ya. Itu gimana, Dok? Beresiko tidak itu? Sepanjang dari update-nya itu belum ada ya yang melaporkan itu ya Mbak Fani. Jadi kalau untuk cipratan misalnya ada yang luka kena darahnya berapa cc gitu kan rasanya kok enggak ya. Jadi dia itu perlu ada media yang bisa tahan si virus itu di situ dan jumlahnya besar gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita ragu ya sudah protektif aja terhadap diri, bawa sendiri gitu, kur sendiri ya. Sejauh ini malah yang sering itu penularan yang hepatitis C. Nah, di luar negeri itu karena banyak zaman di Amerika itu cukur dengan bukan silet ya, tapi alat cukur yang tidak yang diganti, listrik itu dari zaman dulu ya, mereka lebih maju. Itu malah Hep C yang sering banyak rawan untuk tertular, malah yang tadi itu sudah ada tuh yang nulis itu Mbak Fani. Tapi kalau itu HIV rasanya belum banyak yang update belum dari pisau cukur ya, Dok ya. Jadi kita juga bisa mengantisipasi ya dengan kelompok-kelompok resiko tersebut, walaupun mungkin dia belum didiagnosis HIV/AIDS, tapi kita mungkin juga perlu ini ya, Dok. Nah, menjaring. Iya, tadi yang angka pemerintah sudah bagus itu, angka jaringnya kan sampai berapa juta ya untuk menyediakan tes. Memang persennya memang masih belum tercapai untuk targetnya karena masih ongoing kan perjalanannya untuk laporannya. Nah, itu termasuk tadi populasi itu dijaring sama pemerintah lewat LSM, lembaga masyarakat. Misalnya kan kalau transgender itu ada kelompoknya sendiri, kemudian pekerja seksual juga ada sendiri. Nah, itu mendekati lewat situ pemerintah. Untuk di screening ini sudah sampai mana, karena dia terpapar terus, sudah positif apa belum. Kalau misalnya belum, apa yang bisa kita lakukan agar menurunkan penularan, atau bahkan kalau bisa mencegah penularan, begitu ya. Untuk ini, Dok, yang paling efektif untuk mencegah penularan HIV itu seperti apa, Dok? Nah, kalau kita bicara pencegahan ya Mbak Fani, tentunya kan kita populasinya mana nih? Orang yang sama sekali orang yang berisiko tinggi apa bukan? Kalau yang berisiko tinggi otomatis satu, kita perlu memaparkan atau penyuluhan ya, itu lewat apa penularannya. Kemudian ada di sini yang namanya kata-kata
pencegahan pajanan, nah P3, atau pre-exposure prophylaxis, jadi pencegahan pre-exposure sebelum berhubungan seksual dan setelahnya itu minum obat pencegahan. Penggunaan alat pengaman juga termasuk kondom pencegahan. Itu otomatis ya, pasti harus itu. Bahkan yang suami istri salah satunya sudah terdeteksi positif juga sebetulnya mereka berhubungan seksual pakai kondom, kecuali pada yang merencanakan kehamilan ya Mbak Fani. Nah nanti itu ada kondisi khusus yang perlu konsul sebetulnya untuk kehamilan. Oh iya Dok. Kemudian Dok, apakah orang yang sudah dengan HIV/AIDS itu apa masih punya kesempatan untuk memiliki anak yang sehat, yang tidak terinfeksi oleh virus HIV itu tadi? Ya, itu juga isu di masyarakat yang tinggi. Pada dasarnya itu hak manusia ya, Mbak Fani. Itu boleh dengan konsultasi sebetulnya. Dengan konsultasi itu sekarang di Vaskes kesehatan kita, fasilitas kesehatan tingkat pertama, baik dokter keluarga, puskesmas, klinik Pratama, itu sudah menyediakan pokja untuk HIV/AIDS sendiri termasuk konsultasi. Maka perencanaan kehamilan itu memang harus matang. Namun ada juga mungkin yang tidak memiliki fasilitas tersebut di sekitarnya sehingga memutuskan untuk punya anak. Pada dasarnya persiapannya satu, kita harus yakin betul bahwa pasangan atau istri yang terdeteksi positif itu kepatuhan akan obatnya itu selama 6 bulan tuh disiplin. Seperti apa? Ya, komitmen untuk menekan virus sampai di bawah 1000 kopi agar penularannya ke bayi janin itu juga minim. Rendah sih, penularan memang masih ada namun paling tidak minim gitu. Kemudian tentunya kalau misalnya sudah hamil pun persiapan saat nanti persalinan termasuk saat pemberian ASI. Nah, itu sebetulnya sudah diatur Mbak Fani di Pokja Vaskes FKTP, dokter keluarga, klinik Pratama gitu. Iya. Kemudian Dok, barangkali ini ada yang penasaran buat Sobat Sehat Sarjito yang ingin bertanya langsung saja tulis di komen ya. Ini Dok, apa yang dirasakan seseorang yang sudah terinfeksi? Jadi gejala yang dirasakan si penderita ini seperti apa sehingga dia harus mulai antisipasi untuk ke dokter gitu. Iya. Pada dasarnya ada juga tulisan dari Spirit HIV ya, itu suatu lembaga non pemerintah bagus untuk mengulik tentang mitos tentang realnya di HIV/AIDS di Indonesia, bahwa kalau sudah terdeteksi positif maka satu, gejalanya itu pada minggu pertama sampai ketiga itu bisa saja tidak merasakan apa-apa ya Mbak Fani. Itu perjalanannya panjang sampai periode bulan bahkan tahun. Nanti ketika semakin dibiarkan maka dia akan jatuh kepada kondisi AIDS itu tadi, kondisi akhirnya. Nah, sebelum terlambat maka sebaiknya segera melakukan pengobatan antivirus atau kita sebutnya ARV ya, antiretroviral. Nah, itu sesegera mungkin karena kita berlomba dengan waktu. Kita nggak tahu imunitas kita itu akan bertahan, tentara kita itu akan bertahan berapa lama untuk menghadapi itu, sedangkan dia akan berkembang terus di tubuh kita virusnya. Jadi antivirus itu tujuannya menekan virus walaupun tidak sampai 0. Nah, gitu. Itu kan, itu kan yang diserang sistem imunnya ya Dok. Betul ya. Jadi mungkin manifestasinya di setiap orang bisa berbeda-beda. Seperti AIDS itu sendiri kan dari kepala sampai kaki itu banyak gejalanya Mbak Fani, mulai demam yang paling mudah dirasakan, demam lemeng-lemeng terus, bisa demam tinggi, bisa demam lemeng-lemeng 38, nggak tinggi-tinggi amat, bahkan 37-an gitu, lemas. Kemudian ada gejala lemas tuh bisa dari anemianya, kurang darahnya, hemoglobin sel darah merahnya kurang, bisa juga batuk karena kuman lain masuk, seringnya TBC, kemudian gatel karena jamur masuk. Kulit juga ya Dok ya yang saya dengar. Gatel itu karena ya kumannya masuk yang lain itu. Jadi sebetulnya karena dia tuh menekan ibunya si imun itu, maka anak-anak yang lain itu ikutan masuk, ya si virus, ya si bakteri. Nah, tergantung apa. Kalau dia paru-paru penyerangnya ya batuk, sesak, batuk darah. Kalau dia jamur
sariawan, kulit juga. nah kulitnya kelupas, kemudian kulitnya jadi menghitam, kemudian berat badannya jadi turun, nafsu makan menurun, rambut rontok. Nah, virus yang menyerang otak juga bisa, kayak suka sakit kepala, lalu matanya kabur karena menyerang retina. Nah, itu juga berbagai macam. Ya, karena gejalanya yang sangat bervariatif itu mungkin jadi orang harus kemana gitu ketika mengalami gejala seperti itu, Dok. Nah, yang paling baik tetap kita melihat fasilitas kesehatan di dekat kita tuh mana. Jadi sehingga bisa diarahkan, oh sebaiknya Bapak Ibu cek ini, karena cek kan juga kalau orang tuh dalam awal penularan ya, karena dia panik, takut gitu kan, ceknya tuh semua dicek gitu. Padahal kita sudah punya alur cek apa yang dulu mesti dilakukan, sehingga cost atau biayanya juga tidak banyak, bahkan bisa masuk ke penanggungan pemerintah itu, Mbak Fani. Nanti kita juga singgung singgung jaminan kesehatan nasional kita ya, itu ditanggung gitu. Kalau kita langsung cek sendiri ke laboratorium swasta, mati biasanya diminta cek yang banyak itu, nah jadi costnya banyak gitu. Ya. Dan selama ini ya, mungkin saya sendiri juga ya, ketika ada seseorang penderita HIV/AIDS gitu, kita biasanya cenderung menghindari ya, Dok ya. Iya, benar. Nah, itu biasanya kesalahpahaman yang paling banyak terjadi di masyarakat tuh yang seperti apa, Dok, terhadap si penderita HIV/AIDS ini? Karena kan tidak menutup kenyataan di Indonesia ya, maka HIV/AIDS di Indonesia itu diskriminasinya masih tinggi. Maka peran kita di masyarakat itu juga untuk membenarkan hal itu. Nah, bahwa mereka itu tetap bisa produktif, tetap bisa seperti biasa beraktivitas sepanjang mereka masih bisa mentolerir kemampuannya, tidak dalam kondisi yang sakit begitu. Kita sebaiknya mendukung dengan pekerjaan, lapangan pekerjaan tetap disediakan, kemudian asal tidak lihat kondisi pasiennya. Rata-rata yang ada di Rumah Sakit Sarjito itu malah usia produktif, Mbak Fani, usia masih produktif. Ada juga yang sampai lansia tuh mereka masih bertahan gitu selama itu ya, 10-20 tahun. Jadi harapan hidupnya juga cukup tinggi ya, Dok ya. Dengan rajinnya berobat, kemudian mengikuti konseling berkala, lalu rajin evaluasi virus di dalam darahnya. Nah, itu mereka panjang untuk harapan hidupnya begitu. Jadi sebaiknya di masyarakat itu tetap diberikan lapangan pekerjaan, aktivitas seperti biasanya. Itu yang salah satu dukungan yang bisa kita berikan gitu. Misalnya ada apa, dia delivery gitu, silahkan dia menjadi sekretaris, monggo begitu. Itu yang masih ada terbersit di pikiran kita juga, bahwa HIV itu nggak bisa sembuh, Dok. Ya, betul. Apakah memang seperti itu? Ya, atau bagaimana, Dok? Sampai sekarang pun update keilmuan untuk terapi masih ya sama ya, untuk masih tidak bisa cure, tapi kita bisa menekan jumlah virus sehingga memperlambat progresivitas atau perjalanan sampai kepada AIDS itu tadi, begitu Mbak Fani. Jadi tetap ada harapan lah bagi penderita. Harapan itu ada. Sebaiknya tidak juga terus putus asa, ngelokro gitu ya, Dok ya, karena itu juga akan mempengaruhi kalau imunitasnya dia ya. Depresi, sedih, menarik diri dari sosial, maka semakin lemah juga imunitasnya. Maka tadi bakteri, virus, jamur mudah masuk, malah jadi banyak keluhannya gitu. Iya. Kemudian peran masyarakat ya, dan peran pemerintah. Tadi juga dokter sudah menjelaskan di depan bahwa pemerintah juga sudah banyak melakukan screening dan ini. Kemudian apakah ada program gratisnya ya, Dok ya, untuk para penderita yang bisa diakses oleh masyarakat yang mengalami ini AIDS ini? Iya, karena kita di negara tropis ya, negara tropis artinya kuman-kuman infeksi itu banyak, maka pokja infeksi itu juga termasuk penyakit menular seksual ini. Program pemerintah canangkan itu masuk ke dalam jaminan kesehatan nasional. Maka sebaiknya lapor sehingga terdata di database pemerintah, maka sudah enak tuh alurnya ada. Seperti program TBC juga sama, maka sebetulnya tidak boleh beli bahkan obatnya itu, Mbak Fani, karena pemerintah menyediakan. Jadi yang perlu dilakukan oleh
pasien itu atau orang terpajan lapor, kemudian nanti mengikuti alurnya, maka semua itu akan diberikan fasilitas oleh pemerintah, dari cek laboratoriumnya, dari obatnya, kemudian dari suami atau istri yang pasangannya positif itu juga laboratoriumnya ditanggung pemerintah. Lalu kalaupun mereka itu harus menggunakan tadi pre-exposure prophylaxis, pencegahan pajanan, itu juga ditanggung pemerintah obatnya, Mbak Fani. Sudah di ini ya? Iya, ada programnya. Program pemerintah, karena pemerintah juga ini ya mempunyai Concern. pasti juga ini ya hasil akhirnya ini harus semakin untuk apa namanya menurunkan ya kasus-kasus. Mereka inginnya sih HIV/AIDS. 2030 itu tahun yang HIV itu di Indonesia angkanya sangat kecil begitu. Kalau dibandingkan dengan negara lain, kasus di Indonesia ini termasuk banyak atau? Iya, karena kita negara berkembang yang populasinya banyak. Iya, dari jumlah penduduknya juga banyak ya, Dok. Betul. Jadi tentunya kita juga menyumbang ya angka di dunia. Namun kalau untuk head to head dibandingkan dengan sesama Asia, kita masih di bawahnya dari China, India begitu ya. Nah, namun dengan adanya penduduk yang banyak ini tentu tidak mudah untuk 2030 tadi, tapi kita pasti bisa bersama-sama dari Sabang sampai Merauke, karena sudah juknisnya sudah sama, satu Indonesia, maka tinggal di lapangannya bagaimana. Dokter, kita lihat sepertinya apa yang dijelaskan dokter ini sudah cukup jelas ya untuk Sobat Sehat Sarjito. Kemudian ini yang terakhir, Dok ya, apakah ada pesan untuk Sobat Sehat Sarjito ini agar lebih peduli terhadap kesehatan yang mungkin bisa beresiko untuk tertular HIV/AIDS tadi, Dok? Ya, baik. Terima kasih Mbak Fani. Jadi pesannya atau kita sebaiknya itu menjauhi virusnya, bukan orangnya. Pada populasi tinggi yang populasi risiko tinggi yang mereka mungkin mencari pekerjaan dari situ, nafkah dari situ, ya sudah, kita sebagai masyarakat perlunya memberikan penyuluhan atau tadi membenarkan mitos-mitos atau hal yang di masyarakat itu masih keliru, seperti penularannya lewat keringat, bahkan berpegangan tangan aja ada yang bilang nggak boleh gitu ya. Nah, itu yang kita bisa lakukan gitu, menyamakan persepsi, menyamakan kemampuan gitu, bahwa mereka itu nggak masalah loh ada di tengah-tengah kita, bahkan menjadi sesama kerja bareng itu nggak masalah gitu. Bahkan mereka juga ada lahan pekerjaan itu, kalau di Jogja di Sarjito karena banyak LSM-nya, mereka bikin handicraft, bikin kerajinan tangan yang dijual gitu. Oh iya, jadi ada komunitasnya. Ya, ada komunitasnya. Para penderita banyak HIV banget komunitasnya, Mbak Fani. Jadi kalau ada yang misalnya terdeteksi positif, itu awal memang pasti dalam fase penolakan ya, dalam fase denial. Nanti ketika kita bisa dalam waktu kemudian dia menerima, maka mengikuti alurnya bersama teman-teman lain yang udah, itu insya Allah produktif lagi gitu. Iya, Dok. Baik, Dr. Sarli, terima kasih banyak Sama-sama, untuk semua informasinya hari ini ya. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan bagi kita supaya ikut mendukung ODA ini tadi ya, Dok ya, orang dengan HIV/AIDS. Baik, terima kasih Sobat Sehat Sarjito yang sudah menyimak obrolan kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di Bincang Sehat seri berikutnya. Salam sehat dari Tawangmangu.